Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini adalah membahas tentang akar mula ahlul bid'ah itu mengambil ajaran mereka yang sesat itu sumbernya dari mana. Perlu yang kalian ketahui bahwa agama Islam itu agama yang murni. Ya, turun di Jazirah Arab. Tidak ada bentuk kebid'ahan atau amaliyah-amaliyah di luar yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun karena Islam meluas ke wilayah-wilayah baru, termasuk wilayah-wilayah daerah yang bukan Arab, yaitu wilayah Persia, wilayah Asia Tengah, dan juga sampai Eropa, maka ada orang-orang yang dari bangsa Ajam yang bukan Arab yang masuk Islam. Ada yang secara ikhlas meninggalkan ajaran masa lalunya, namun ada yang masih masuk Islam namun mengambil sebagian ajaran tata cara agama orang-orang yang bukan Muslim. Di sini saya membahas tentang dua hal, yaitu inkarnasi dan reinkarnasi. Dan bagaimana keyakinan ini masuk ke dalam syariat ahlul bid'ah. Ya, di sini saya mengambil sumber dari websitenya agama Hindu ya. Jadi reinkarnasi dan inkarnasi itu bukan ajaran Islam tapi ajaran Hindu. Namun ada sebagian orang Islam yang bodoh mengambil ajaran agama orang lain dimasukkan ke ajaran Islam. Ya, itu salah, ya, ngawur. Kalau agamanya orang itu sudah seperti itu, ya sudah. Kalau kamu masuk Islam, ikut aturan Islam. Kalau kamu masuk Hindu, ya sudah ikut aturan Hindu. Bukan mencampur adukkan amaliyah, ya. Baik. Inkarnasi adalah roh suci yang menjelma. Ini menurut tafsiran mereka ya, menurut agama Hindu. Adalah roh suci yang menjelma, menitis atau mengambil bentuk sebagai manusia karena ingin hidup di alam material di dunia. Ya, jadi menurut keyakinan mereka ada alam materi dan ada alam yang bukan materi. Ya, baik, dalam banyak kisah reinkarnasi selalu dilakukan Tuhan sendiri atau dewa. Jadi yang melakukan inkarnasi itu menurut orang Hindu yaitu dewa, atau kalau orang Islam ngomongnya Rab atau ilah ya, atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam seri karma dan samsara agama Hindu ya, wujud inkarnasi Tuhan dikenal dengan awatara, lahir dalam wujud manusia ke dunia untuk memberikan petunjuk dan menegakkan kebenaran. Jadi Tuhan itu dilahirkan jadi manusia, lalu dengan tujuan memberi petunjuk kepada manusia. Lalu saat meninggal dia kembali jadi Tuhan. Itu menurut tafsirannya agama Hindu. Baik, lalu kita lanjut. Itulah perbedaan antara reinkarnasi dan inkarnasi. Kalau reinkarnasi adalah proses kelahiran kembali manusia ke dunia setelah mati karena jasadnya rusak, sedangkan inkarnasi adalah penjelmaan atau manifestasi dari Tuhan atau dewa ke dalam wujud manusia. Jadi reinkarnasi adalah proses kelahiran kembali manusia ke dunia setelah mati karena jasadnya rusak. Artinya manusia itu lahir kembali. Mungkin cuma lahirnya itu tidak bisa ditentukan ya. Misalnya dia dulu lahir sebagai orang Mongol, lalu dia ketika mati reinkarnasi, lalu dia lahir kembali jadi orang Arab misalnya gitu ya. Jadi tidak bisa milih, reinkarnasi seperti itu. Beda dengan inkarnasi, karena itu Tuhan, dia bisa menentukan dirinya mau jadi manusia seperti apa. Ini menurut penafsiran orang Hindu. Lalu bagaimana dengan kok bisa Anda mengatakan bahwa ajaran ini masuk ke
syariat Islam? Iya, ini masuk ke syariat Islam, dan yang meyakininya maksudnya bid'ah ya, bukan syariat Islam, bid'ah ya. Bid'ah dilakukan oleh ahlul bid'ah yang mereka mengaku muslim. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi itu dilahirkan atau dilahirkan kembali atau dia masih ada, berubah-ubah. Jadi mereka mengadopsi keyakinan reinkarnasi. Kemudian mereka juga mengadopsi keyakinan inkarnasi. Sebagian Syiah yang gulat, Syiah yang ekstrim, itu meyakini bahwa Ali itu Tuhan, Husain Tuhan, ya, terus Hasan Tuhan, atau keturunannya ini punya zat suci, maksum. Ya, ini semua yaitu keyakinan karena negara Iran dengan India itu dekat, jadi mereka itu punya kemiripan akidah ya. Lalu Syiah mengadopsi akidah ini ya ke dalam ajaran mereka. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan saya lanjutkan di video berikutnya. Jadi video yang pertama ini adalah membahas penafsiran inkarnasi dan reinkarnasi. Karena dua istilah ini hanya dimiliki oleh agama Hindu dan lebih deskriptif penjelasannya dibandingkan dengan ajaran agama lain. Sekian, semoga bermanfaat.